Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan suatu kebanggaan besar bagi masyarakat Timur Tengah Selatan karena ini merupakan kunjungan perdana dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan penuh sukacita dan kegembiraan menerima Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan ditandai lewat latoni penerimaan secara adat. Itu merapilat bangale. Orang kata kulang lebat boleh. Saya baca ala kau sama amatan alilin usar ala kau nangan. Kata fatna hinam nak hai amaku kubenuren hai ke kau nambi ini. Lek kau kesana ba au usit oleh tatle oleh umar pinat mangale. Setelah penerimaan ini, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan akan langsung meninjau bendungan Temeh. Dan setelah peninjauan ini langsung menuju ke Kota Soe. Izin Bapak Gubernur, ini kita lihat marketnya. Kalau posisi kita itu sekarang ada di sini. Kita di sini? Iya, di kantor. Di kantor unit pengelola bendungan. Kurang lebih ini tata letak dari bendungan kita. Ini ada tubuh bendungannya, ini tower intake-nya, ini bangunan pelimahnya, kemudian ini bangunan pengatur untuk ke irigasi dan ada pengembangan potensi listrik dari hidro. Nah, genangan ini sendiri kurang lebih 100-an hektar dengan bentang terluas itu 2 km dan panjang dari titik ini sampai ke 5 km. Volume tampungannya 45 juta. Kedua, yang paling besar tampungannya nanti di Bali. Oh, yang ongoing sekarang dia 45 juta. Imbai berapa? Imbai bisa berapa? Kalau di Mbai itu 47. Oh, ini. Nah, ini pemanfaatannya lebih ke irigasi. Yang totalnya tersebar di TTS, PPU dan sampai Samaran. Posisi air sekarang sudah di berapa ya? Kalau air sekarang sudah turun di elevasi normal 375 meter dari permukaan. Jadi sudah penuh. Aliran yang cantik kawasan kita udah mulai jalan nih. Alirannya sudah. Irigasi untuk irigasi sudah. Sistem bendungan ini dia tidak menggunakan jaringan irigasi tersendiri tapi nanti melalui sungai yang ada untuk ada sawah-sawah existing yang sudah ada di. Oh, jadi sawah di sini semua. Oh, jadi ini targetnya juga untuk meningkatkan indeks tanaman. Jadi tadi sebagai contoh tadi sama Bupati kita diskusi, tersebar banyak pengambilan bebas di TTS. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Jadi dia keluar dari sini ini ke sana itu ke arah mana aja? TTS dan TTS PPU Malaka. Terakhir di Malaka. Tiga kabupaten. Biasa banjir dari Malaka dari sumbernya dari sini. Dari sekarang. Jadi dengan sedikit siap waktu lalu Pulau Bendungan ini sering terkirim banjir dari sini ke Malaka sehingga selalu luap. Mungkin Pak Gu pernah dengar itu, tapi sekarang dengan adanya ini sudah bisa dikendalikan. Oh, dia nggak perlu irigasi ya? Irigasi. Ini dia punya dari sini sampai ke Malaka itu bisa berapa kilo? Lebih dari 60 kilo. Dari 60. Kalau dia dalam das Bananain, panjang mana? 67. Kalau ini termasuk das Bananain. Bagian Das Bananain itu kurang lebih 2.500 km. Ini sendiri 500. Bagian dari das Bananain. Jadi Bananain itu 5 kalinya
ini gasnya, termasuk ini. Kalau sebenarnya kan dia maksudnya kayak ini, maksudnya ke kehutanan sebagian, unsur kehutanan juga. Kalau ini izin Pak, ini batasan luarnya ini sama kawasan hutan. Dan lahan ini memang dikeluarkan dari kawasan hutan. Jadi lahan hutan yang sebelumnya itu dikeluarkan dalam status MK, tapi ada sebagian dikeluarkan untuk bendungan. Ini pengelolaan teror sudah beres semua nih, sudah. Untuk infrastruktur bendungannya sudah, saat ini masih kita mempersiapkan untuk izin operasi. Izinnya karena ada 3 tahap. Menuju ke Karena tadi juga sama Pak Bupati, kita bilang ini manfaatnya luar biasa, tapi juga menyimpan bahaya yang besar. Karena kalau ngomong orang awam ya, kalau jebol memang. Sehingga setiap tahap mulai perencanaan, pelaksanaan, pengisian dan OP itu tiap pada lama pembangunan ada di sini, ya. Di beberapa bupati menggunakan sini loh, Pak Uci. Dan zaman 4 tahun dulu itu hasilnya. Izin Pak Gub. Jadi boleh dikatakan sekarang PTS ini belum menikmati. Nah, yang pernah saya sampaikan di waktu Bapak aja kita rusuh itu, kecamatan yang terdekat ini kan Oilino, kemudian Polen, ya, sehingga waduk ini berada di bawah dan nanti kalau kita bangun irigasi itu di atas, sehingga kita butuh alat bantu untuk naikkan air, pompa barangkali, gitu. Nah, di bagian yang menuju ke Amlukan Timur itu juga puluhan hektar. Yang sini. Ya, itu bisa diambil dari sana. Tadi saya bicara dengan punya mantan kepala PU, itu mungkin ratusan hektar ada di sana. Dan semua bersumber dari air juga. Dari air, ya. Nah itu, ini kurang sudah teritorial TTS, sehingga ya ada bahasa burung bahwa yang enak di hilir ya ini. Nah, jadi ini. Oh, di ini yang dapat. Ya. Yang bagian sini berpasti dulu. Pemilik lah boleh. Siap. Menunggu sampai ya 2 tahun nggak harus. Udah biar. Kita lagi di lapangan. Udah. Hari ini saya berkunjung ke Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati beserta jajaran menunjukkan bendungan Temer dan tentu bertemu dengan biasa anak-anak kesehatan ini. Kita akan pastikan bahwa kita akan membangun TTS dengan baik bersama Pak Bupati, Pak Wakil dan jajaran bersama masyarakat TTS. Kita akan pastikan TTS menjadi cerah dan TTS menjadi gelap. Sama-sama. Ayo bangun TTS! Ayo bangun TTS! Ya, ini pas. Mulai melimpas. Ini dia berapa tahun penuh ya, Pak? Berapa tahun penuh? ini sebenarnya 2 bulan saya penuh. Karena aliran sungainya besar. Sepanjang musim. Kali-kali di kapan? Ada 3. Nah, nanti akan tanya ke ngelihat gambaran banyak air nanti dibuang di arah sana nih. Pak Gub, salah satu potensi untuk listrik 2 kali 1,5 meja sini. Itu yang tadinya berjalan. Yang mana ya, Nanti dari situ ada turbin yang bergerak di bagian Di bawah ini, ini menara ini kan ada pengambilan, dan nanti ada rumah operasi ke bawah. Itu yang memang kita ada di ketinggian 375 itu dari permukaan laut. tapi Tapi kedalaman ini laut. sendiri 42, 41 sekian lah, 40. Dari permukaan air di bawah. Kapal besar bisa taruh di sini. Kalau 42 kilo, 42 meter. Kapal besar bisa taruh di sini. Jadi kapal-kapal Dobon Solo, Ronda bisa masuk sini. Keren ya. ini keluar sini Pak Gub, kurang lebih 5 sampai 6 kilo. Ini pun kita bikin kayak telur bisa kan? Jadi kayak tempat kayak apa? Wisata air gitu. Iya. Mancing, kita ambil benih gitu.
Secara gravitasi akan ke bawah ya, tapi yang ke hulu di Oilino sama Pene Utara ini juga kita berposong begitu di 16.000, hampir 17.000. Jadi daerah yang dilewati ke hulu, ke hulu ke atas ya, ke 5-6 blok atas nih. Ada alat bantu pompa. Sedangkan ini skemanya kan di bawah ada bendung Hekto, ada bendung Menenang. Tapi sebelum bendung Hekto ini banyak kiri kanan ini yang ada sawah dengan pengambilan bebas. Nah itu setiap tahun kalau belum ada ini rebutan air maksudnya. Karena dia baru bisa tanam di musim kemarau. Kalau musim hujan begini belum ada ini, banjir, air tutup pengambilan bebasnya. Jadi malah sawahnya rusak. Jadi sekarang ya mudah-mudahan dengan kondisi ini air bisa kita kontrol masuk. Jadi tidak ada lagi rebutan air karena saat ini kita tutup untuk isi. Kita saksikan sendiri tuh rebutannya luar biasa. Kita urus yang kiri, yang kanan teriak. Urus yang kanan teriak, yang hilir teriak. Ini kalau dengan kita tutup begini, tampung dan habis musimnya kita bisa alirkan, itu bisa berapa kali tanam panen? 2 kali. Kalau kita malah lebih optimis 2 kali lebih. 2,5 kali dia punya. Bisa jadi 2,5. Sekarang 2 kali. Di Hekto itu sudah bisa 2 kali. Kemarin itu bergilir, setahun ini sudah bisa. Selamat siang semuanya. Hari ini bersama Bapak Gubernur NTT, bersama Bapak Bupati TTS, dan seluruh rombongan yang ikut meninjau di Bendungan TMF, kami mendukung akan kemajuan NTT, terutama di Kabupaten TTS untuk pertanian, air bersih, pariwisata, dan juga pengembangan potensi listrik. Ayo bangun TTS, ayo bangun NTT. Ini optimis bahwa rencana untuk yang sudah Pak Prabowo sampaikan, Pak Menteri Pertanian sampaikan untuk NTT juga menjadi salah satu basis dari swasembada pangan, terutama padi dan jagung dan yang lain, itu bisa kita lakukan dengan panen setahun bisa kurang lebih 2 kali atau lebih. Dan tentu kami berterima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja keras dari BWS dan teman-teman PU yang sudah memastikan bahwa tempat ini siap dipakai dan digunakan untuk kebutuhan pertama-tama dari untuk pertanian, kemudian juga untuk pariwisata, listrik, dan sebagainya. Ini butuh berapa lama untuk penyerahan TTS? Nanti kami mesti bicara dulu ya, nanti dengan BWS dan teman-teman di Jakarta. Pastinya gini, penyerahan atau tidak pun ke PMTT selama waktu dekat ya kita masih diskusi dulu, tapi persiapan untuk ini digunakan kan terus berjalan ya, bisa dipakai oleh masyarakat. Untuk UMKM di sekitar TTS mungkin seperti apa ya? Ya kan kalau sudah tadi fungsi-fungsi sudah berjalan, ini bisa seperti kayak Waduk Jatiluhur dan yang lain yang bisa juga untuk pariwisata, listrik dan sebagainya. Rasanya nanti masyarakat sekitar di sini juga mulai bisa mempersiapkan diri untuk juga menyambut tamu-tamu dari seluruh NTT atau seluruh Indonesia yang ada di sini, dan mereka lihat TMF, mereka juga bisa menikmati pemandangan yang bagus dari sini, pariwisata dan sebagainya. Jadi ini usul saya buat masyarakat sekitar Bendungan TMF ini untuk mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah untuk kunjungan-kunjungan wisata dari keluarga besar NTT juga dari tanah air. Terima kasih. Tempat sedikit tadi ada keluhan dari beberapa orang di sekitar sini bahwa sudah 2 bulan akhir ini tidak ada karyawan. Ya, kalaupun ada kurang lebihnya nanti tinggal disampaikan kepada pimpinan BWS nanti diperbaiki. Ya. Terima kasih.